Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Dalam kesempatan kali ini, Miss sangat senang sekali bisa bertemu dengan teman-teman semua dalam proses pembelajaran pendidikan kewarganegaraan. Oke, dalam masa pandemi saat ini kita tidak boleh yang namanya bermalas-malasan. Kita harus tetap semangat dan produktif dalam melakukan aktivitas positif setiap harinya. Nah, baiklah, karena ini pertemuan pertama kita, jadi Miss akan melakukan sesi perkenalan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama Miss Santi Karminasari. Miss biasa dipanggil Miss Santi. Saat ini, Miss berdomisili di Perumahan Geria Citayam Permai tahap 1, Kelurahan Rawapanjang, Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor. Miss lulusan dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Program Studi PKN di Universitas Lampung, dan Miss sudah 2 tahun mengajar pada jenjang SMP. Dan saat ini Miss ditugaskan untuk mengajar mata pelajaran PKN di kelas 7 sampai dengan kelas 9 di SMP Tunas Global Depok. Dan ini merupakan pembelajaran pertama kita. Miss ucapkan selamat belajar PKN bersama. Tanamkan dalam hati bahwa belajar PKN itu sangat bermanfaat dan menyenangkan. Sebelum kita memulai proses pembelajaran, terlebih dahulu kita membaca doa sesuai dengan kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. Selanjutnya kita masuk pada materi pembelajaran. Materi kali ini terdapat pada bab 5 kelas 7 semester genap, kompetensi dasar menganalisis bentuk kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat. Materi yang akan kita bahas dalam kesempatan kali ini adalah yang pertama adalah tentang kerjasama atau pengertian dari kerjasama. Selanjutnya yang kedua tentang dasar hukum pelaksanaan kerjasama di Indonesia. Yang ketiga tentang arti pentingnya kerjasama dalam berbagai aspek kehidupan. Dan yang terakhir adalah tentang cara mewujudkan kerjasama dalam lingkungan masyarakat. Kita bahas materi pertama ya, tentang kerjasama. Kita awali dengan mengamati beberapa gambar berikut. Coba kita lihat gambar tersebut, apa sih yang sedang masyarakat dan siswa lakukan? Ada yang tahu? Saya tahu, Miss. Mereka sedang gotong royong dan kerja bakti piket kelas. Wah, benar sekali. Orang-orang yang sedang ada dalam gambar sedang melakukan aktivitas kerjasama, gotong royong, dan kerja bakti piket kelas. Kita sudah tidak asing lagi ya dengan istilah kerjasama. Apa sih kerjasama itu? Kerjasama itu adalah kegiatan yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih untuk mencapai tujuan bersama. Lalu apa sih yang melatar belakangi seseorang itu harus melakukan kerjasama? Yuk kita simak penjelasannya bareng-bareng. Latar belakang manusia melakukan kerjasama adalah karena manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial tidak dapat hidup sendiri dan sangat membutuhkan bantuan dari orang lain dalam mewujudkan tujuannya. Oleh karena itu, setiap manusia selalu bekerja sama dengan sesama manusia lainnya dalam berbagai bidang kehidupan untuk mencapai tujuan bersama. Bidang-bidang tersebut terdiri dari bidang sosial politik, ekonomi, pertahanan keamanan, dan antar agama.
Selanjutnya kita masuk pada materi yang kedua, yaitu tentang dasar hukum pelaksanaan kerjasama dalam berbagai aspek kehidupan di Indonesia. Yang pertama, kerjasama dalam bidang sosial politik diatur dalam sila keempat Pancasila, yaitu tentang demokrasi dengan semangat gotong royong. Yang kedua, kerjasama dalam bidang ekonomi diatur dalam pasal 23A UUD 1945 tentang pajak dan pungutan wajib lainnya untuk kesejahteraan bersama. Dan yang ketiga, kerjasama dalam bidang pertahanan dan keamanan diatur dalam pasal 27 ayat 3 tentang bela negara dan pasal 30 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 tentang hak dan kewajiban warga negara ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Dan yang keempat, kerjasama antar agama diatur dalam pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945, yaitu tentang kebebasan memeluk agama dan beribadah sesuai dengan agama masing-masing. Nah, sekarang sudah tahu kan kalau kerjasama dalam berbagai aspek kehidupan itu ada peraturan atau dasar hukum yang mengaturnya. Dasar hukum ini fungsinya agar kerjasama yang hendak dilakukan bisa berjalan dengan terarah sehingga tujuan nasional negara Indonesia bisa mudah tercapai. Oh iya, Miss mengingatkan kembali bahwa tujuan nasional negara Indonesia itu terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Oke, sudah paham ya tentang dasar hukum kerjasama dan tujuan negara Indonesia. Kita lanjut materi yang ketiga. Materi yang ketiga yaitu arti pentingnya kerjasama dalam berbagai aspek kehidupan. Okay, come on, everyone. We're behind schedule. You know what's gotta be done. Move it, move it, move it. Hey, you there, pick up the pace. You're falling behind. Come on, let's go. Everyone, move together. We got a rescue on our hands. You there. Here we go. Wah, ternyata kerjasama itu sangat penting sekali ya. Kalian lihat tadi dalam video, semut yang kecil seperti itu pun bisa mengalahkan hewan yang lebih besar berkali-kali lipat dari badan semut tersebut. Nah, itu kenapa? Karena dilakukan secara bersama-sama. Begitupun halnya dengan penguin dan kepiting tadi. Mereka bisa mengalahkan atau mengerjakan suatu yang berat secara bersama-sama dengan mudah. Jadi kerjasama itu penting sekali ya. Tapi kerjasama dalam hal-hal yang positif.
Karena yang akan kita peroleh yang pertama, dengan bekerja sama akan mendorong efisiensi dan semangat dalam bekerja. Jadi kalau kita bekerja sama, tugas yang kita kerjakan atau misalnya kita sedang membawa sesuatu yang berat akan terasa ringan karena dikerjakan dengan bersama-sama. Selanjutnya, dengan bekerja sama akan mendorong timbulnya semangat gotong royong dan mempererat tali persaudaraan. Karena dengan bekerja sama, kita akan membantu satu sama lain dalam mencapai tujuan, sehingga kebersamaan tersebut lama-kelamaan akan mempererat tali persaudaraan. Dan dampak yang lebih luas yaitu dengan bekerja sama akan mempererat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Setelah kita mengetahui arti penting dari kerjasama, selanjutnya kita akan membahas cara mewujudkan kerjasama dalam berbagai aspek kehidupan. Penjelasannya akan kita bahas dalam materi yang keempat, yaitu mewujudkan kerjasama dalam berbagai aspek kehidupan. 1. Wujud kerjasama dalam bidang sosial politik dapat diwujudkan melalui kegiatan gotong royong dalam proses pengambilan keputusan oleh lembaga negara dan organisasi masyarakat dengan cara musyawarah mufakat. Contohnya sebagai berikut. Pelaksanaan sidang paripurna DPR membahas undang-undang atau peraturan secara musyawarah mufakat. Kemudian pembahasan program kerja oleh parpol dan rapat Karang Taruna Desa secara musyawarah mufakat. Yang kedua, wujud kerjasama dalam bidang ekonomi. Dapat diwujudkan melalui kegiatan ekonomi dengan asas gotong royong dan kekeluargaan. Dan kegiatan ekonomi tersebut dilakukan untuk kesejahteraan bersama. Contohnya, menjadi anggota koperasi desa untuk bahu-membahu memenuhi kebutuhan masyarakat. Selanjutnya, taat membayar pajak untuk kelancaran pembangunan infrastruktur umum. Dan berikut ini merupakan contoh perwujudan kerjasama dalam bidang ekonomi di masa COVID-19. Krisis kesehatan yang juga berdampak pada aspek sosial dan ekonomi setidaknya menguji solidaritas kita. Bagi sebagian orang, rasanya bisa makan saja sudah alhamdulillah. Sebagian lagi beruntung memiliki berkah finansial untuk masa depan. Kasihan ya. Anda harusnya bersyukur bisa bekerja dari rumah lalu aman dari virus corona. Tapi bagaimana dengan mereka? Mereka dan mereka. Inilah momentum yang tepat untuk mewujudkan ekonomi gotong royong. Selain zakat, kita juga bisa bersedekah dengan membagikan masker dan hand sanitizer. Ibu juga membeli produk yang dijual pelaku UMKM dan pedagang kecil yang saat ini hampir 50% gulung tikar karena omsetnya menurun. Tidak ada salahnya memesan makanan lewat aplikasi online. Inilah ekonomi gotong royong yang bisa kita lakukan untuk mempertahankan keberadaan mereka. Inilah ikhtiar yang juga membawa kita semua keluar dari kesulitan yang sama. Oke, sudah semakin paham ya tentang ekonomi gotong royong. Kita lanjut pada materi yang selanjutnya. Oke, yang selanjutnya adalah wujud kerjasama bidang pertahanan dan keamanan. Kerjasama dalam bidang pertahanan keamanan dapat kita wujudkan melalui keikutsertaan dalam usaha bela negara dan usaha pertahanan keamanan kedaulatan negara Republik Indonesia. Contohnya sebagai berikut. Menjadi anggota TNI atau Polri sebagai kekuatan utama pertahanan keamanan negara. Dan dapat juga menjadi kader bela negara bagi warga sipil. Indonesia menganut sistem pertahanan keamanan rakyat semesta
atau Sishankam Rata, yaitu TNI dan Polri sebagai kekuatan utama dan seluruh rakyat Indonesia sebagai kekuatan pendukung dalam menjaga kedaulatan negara Republik Indonesia. Selanjutnya, perwujudan kerjasama dalam bidang agama. Kerjasama dalam bidang agama dapat diwujudkan dengan menjaga keharmonisan antar agama dengan cara melakukan toleransi atau saling menghargai antar agama. Contohnya sebagai berikut: saling membantu antar pemeluk agama, kemudian menghormati cara beribadah sesuai dengan agama masing-masing, serta menjaga keharmonisan para pemuka agama. Dan yang tidak kalah penting yaitu Oke, kita masuk pada sesi penutup pembelajaran. Dapat kita simpulkan bahwa kerjasama merupakan suatu hal yang tidak bisa kita hindarkan, karena kodrat kita sebagai makhluk individu maupun sebagai makhluk sosial tidak dapat hidup sendiri dan pasti membutuhkan bantuan dari orang lain untuk mencapai tujuannya. Sehingga manusia satu dengan manusia yang lain harus melakukan kerjasama agar tujuan bersama dapat tercapai dengan mudah. Nah, kerjasama ini dapat kita lihat dalam berbagai aspek kehidupan, di antaranya bidang sosial politik, ekonomi, agama, pertahanan dan keamanan, di lingkungan sekolah, masyarakat, dan yang lebih luas lagi, kerjasama dalam lingkup negara. Dan banyak sekali manfaat yang akan kita peroleh dengan melakukan kerjasama. Di antaranya, yang pertama dapat meringankan pekerjaan yang kita kerjakan karena dilakukan secara bersama-sama. Yang kedua, dapat mempererat tali kekeluargaan. Selanjutnya, dapat meningkatkan semangat gotong royong. Dan yang paling luas lagi, dampaknya adalah dapat memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Keren ya? Kemudian, kerjasama dalam berbagai aspek kehidupan dapat kita wujudkan melalui sikap dan semangat gotong royong dalam kehidupan bermasyarakat. Oke, kita sudah selesai membahas materi tentang kerjasama dalam berbagai aspek kehidupan. Terima kasih atas perhatiannya, tetap semangat dan tetap jaga kesehatan. Miss akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, dadah.